Karya Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan malam hari ini tema kita berkaitan bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab seputar orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi bab ini jemaah sekalian akan menjelaskan apa sih hukumnya seseorang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimatikan. Itunya aja kan bisa, pencet nggak bisa. Oh. Ya jemaah sekalian. Jadi bab ini akan menjelaskan hukum orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah. Dan jemaah sekalian, kelompok-kelompok yang mengingkari asma wa sifat Allah Azza wa Jalla itu banyak macam. Kalau kita kumpulkan secara umum jemaah sekalian, ada kelompok yang menolak secara ekstrim, ada yang menetapkan secara ekstrim. Itu dua kubu yang bertolak belakang. Kalau bahasa para ulama kita, kelompok yang menolak disebut dengan Mu'attilah. Jadi Mu'attilah itu kelompok yang membatalkan, menolak nama-nama Allah. Dan ini nanti banyak macamnya. Ada kelompok-kelompok yang menolak secara totalitas. Jadi seluruh nama Allah diingkari, seluruh sifat Allah diingkari, kecuali nama Allah saja. Siapa kelompoknya cuma? Kelompok Jahmiyah. Dari Jahmiyah itu mengingkari seluruh nama, seluruh sifat, cuma nama Allah. Jadi kata mereka, Allah enggak mendengar, Allah tidak menciptakan, Allah bukan Ar-Rahman, Allah bukan Al-Khaliq. Maka orang seperti ini hakikatnya berarti menyembah sesuatu yang enggak ada. Karena ya diingkari semuanya. Ada lagi jamaah sekalian, kelompok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu dibahasakan oleh para ulama pancinya Jahmiyah. Jadi kalau Jahmiyah kan berani. Tapi kalau Mu'tazilah masih setengah-setengah. Jadi kalau Mu'tazilah menetapkan nama tapi menolak sifat. Ya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang menetapkan sebagian, menolak sebagian. Dengan banyak alasannya. Dengan hujah tasbih, takwil, ya.
tamtsil dan sebagainya. Dan ini nanti terbagi lagi, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah dan macam-macam. Jadi mereka menetapkan sebagian asma dan sifat dan menolak sebagian yang lain. Ya. Tetapi jamaah sekalian, hukum mereka sama. Mau menolak seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau menolak satu saja, ya, hukumnya sama. Apa jamaah? Kafir. Ya. Kalau dalam artian memang dia tolak. Ya. Karena memang gini jamaah, ada yang mereka mengingkari tapi karena ada syubhat. Contoh misalkan orang-orang Asy'ariyah. Mereka menolak sifat istiwa itu syubhat. Syubhat. Dengan sebab apa? Dengan apa? Takwil ya, dengan takwil. Pun nanti takwil itu ada perincian, ada takwil bermakna takdzib, ya. Ada takwil yang dalam artian memalingkan makna sebenarnya kepada makna yang tidak sebenarnya, tetapi secara bahasa Arab memang ada maknanya. Ada juga yang secara bahasa Arab tidak ada maknanya. Itu nanti hukumnya beda. Kalau dalam artian ada syubhat. Kemudian kelompok satunya itu berlebihan di dalam menetapkan nama Allah. Dan kelompok-kelompok yang menjadi lawan itu banyak macamnya, ada musyabbihah, ada mujassimah. Jadi mereka mengatakan Allah punya tangan. Tangan Allah persis seperti tangan manusia. Jadi menyerupakan persis. Ini juga sama kelompok-kelompok ya, apa? Sesat. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Ya. Bagaimana sikap mereka terhadap al-asma wa sifat? Maka mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tanpa ditolak taktin, tanpa ditakwil, dipalingkan makna asli kepada makna yang tidak asli, tanpa ditahrif, tanpa ditashbih, tanpa ditamtsil. Tetapi mereka memahami nama dan sifat tersebut sebagaimana zahirnya dan diyakini bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itulah sikap ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iya Allah istiwa. Bagaimana hakikatnya? Jawabannya, istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ahlu sunnah mengatakan iya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Ya, karena jamaah sekalian pasti beda sifat pencipta dengan makhluk. Sifat makhluk dengan makhluk saja beda. Jangankan sudah dibandingkan antara manusia dengan binatang, manusia dengan manusia saja mukanya kembar. Apakah kemudian sidik jarinya sama? Beda jemaah. Itu sesama manusia. Jadi
Kelompok-kelompok yang mengatakan, oh, kalau menetapkan nama Sami, manusia juga mendengar. Kemudian berkeyakinan, oh berarti ini berkonsekuensi akan menyamakan Allah dengan makhluk. Wah, ini yang masalahnya jelas lancang. Makhluk dengan makhluk saja nama sama tidak berkonsekuensi zatnya sama. Itu sama makhluk. Apa kemudian pantas ketika mengatakan Allah mendengar, makhluk juga bisa mendengar, kemudian ada keyakinan itu berkonsekuensi bisa sama. Nah, ini sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Nama boleh sama, tapi hakikat pasti beda. Pasti ya maksudnya. Ya. Jadi artinya mengingkari satu nama dengan mengingkari secara total hukumnya sama. Bertanya Mas Adi, berapa jumlah nama-nama Allah? Berapa jumlah sifat-sifat Allah? Jawabannya tidak terhingga. Yang tahu hanya Allah. Mana dalilnya? Jawabannya dalam sebuah hadis Nabi pernah mengajarkan sebuah adab-adab doa, di mana beliau mengajarkan kepada kita kalau ingin berdoa itu di antara adabnya bertawasul. Maka di antara tawasul yang Nabi ajarkan adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ketika itu Nabi mengatakan awistaksarta fi ilmil ghaibi indak. Jadi untuk bertawasul dengan nama-nama Allah yang dirahasiakan. Berarti gini ya Mas Andien, kalau ada nama-nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah, berarti yang tahu cuma siapa? Cuma Allah. Berarti kalau ada nama-nama yang dirahasiakan yang tahu hanya Allah, berarti jumlah secara totalitasnya yang tahu hanya Allah. Ustaz, tapi timbul masalah. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna lillahi isman wa tis'ina apa? Tis'ah wa tis'ina isman. Jadi Allah itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalan jannah. Barang siapa yang mengikhsa'nya, maka balasannya surga. Mengikhsa' itu apa artinya coba? Mengikhsa' itu artinya satu, menghafal. Kedua, memahami artinya. Ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Keempat, menggunakannya untuk beribadah, maksudnya untuk bertawasul. Baru jaminannya apa? Surga. Jadi tidak hanya sekedar hafal. Dia hafal tetapi konsekuensinya dilanggar, ya percuma. Bahkan zikirnya apa? Asmaul husna. Allah. Nah itu minta ke kuburan. Ini kan berarti bertolak belakang dengan konsekuensi Asmaul Husna. Sehingga hafalannya nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Sehingga jaminan surga itu ketika mengamalkan tadinya. Dan ya masalahnya kalau kita ingin menjadikan Asmaul Husna sebagai tawasul ketika berdoa, maka dari nama-nama Allah yang paling agung itu apa nama? Dari nama-nama Allah yang paling agung nama apa coba? Nama Allah. Itu paling agung. Bahkan nama Allah ketika disebut untuk bertawasul ketika berdoa itu paling manjur. Jadi suatu ketika Nabi pernah mendengar doa seorang sahabat dan dia bertawasul dengan menyebut nama Allah. Lantas kemudian Nabi mengatakan laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sungguh dia telah bertawasul kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Wa idza su'ila a'ta. Yang dimana Allah ketika diminta dengan disebut nama Allah, maka permintaannya akan diberikan. Ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama Allah, maka doanya akan dikabulkan. Sehingga kalau jenengan jamaah ingin bertawasul, maka yang paling manjur dengan menyebut nama Allah. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Allah, Ya Razzaq, Urzuqni. Zat yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepada kami. Tapi pertamanya sebut Allah, ya Allah dulu. Itu paling manjur ya. Itu paling manjur. Ya jamaah sekalian, Syekh Hafizahullah Ta'ala atau Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullah. Beliau di bab ini membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Siapa mereka jemaah? Orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka juga mengakui nama-nama Allah yang lain. Tapi khusus nama Ar-Rahman diingkari. Itu diingkari jemaah. Makanya ketika Nabi SAW ingin mengikat suatu perjanjian, kalau tidak salah perjanjian Hudaybiyah atau yang lainnya. Jadi ketika Nabi memerintahkan kepada sahabat, di antaranya sahabat Ali, di mana Nabi mengatakan, "Uktub ya Ali bi bismillahirrahmanirrahim." Tulislah wahai Ali bismillahirrahmanirrahim. Mereka enggak mau. Kenapa? Tadi mereka enggak percaya nama Ar-Rahman. Ya. Tapi nama yang lain diakui ya. Makanya di antara nama-nama orang-orang kafir Quraisy itu ada Abdullah. Bapaknya Nabi kan Abdullah. Mereka percaya nama Allah. Ya. Percaya karena memang ajaran Nabi Ibrahim sudah sampai. Dan ini juga bantahan bagi sebagian orang yang berkeyakinan bahwa ibunda Nabi itu termasuk orang yang wafat di masa fatrah. Yang dimana dakwah itu nggak sampai di situ. Jawabannya keliru. Kenapa? Karena dakwah Nabi Ibrahim sudah sampai. Buktinya ada Waraqah bin Naufal, ada Abdul bin Salam, Sehingga kalau orang-orang meninggal di zaman tersebut, ketika tidak ikut ajaran Nabi Ibrahim, ya dikatakan meninggal dalam kondisi apa? Musyrik, kafir. Ini pendapat yang tepat seperti itu. Berkata Syekh Dr. Saleh bin Fauzan, tamamul ayat, kelanjutan ayat. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qul, katakan wahai Nabi, dialah Rabb. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya saya bertawakal, dan kepadanya tempat kembaliku. Beliau mengatakan munasabatul bab di kitab tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Jadi kenapa bab ini dibawakan di kitab tauhid? Apa sih hubungannya? Apa sih alasannya? Kata beliau, lamma kanat tauhidu salasata anwa. Maka ketika tauhid itu jumlahnya ada 3 macam. Tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah pertama. Wa tauhidul ilahiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat, dan yang ketiga tauhid asma dan sifat. Wa kanal imanu billahi la yahsulu illa bitahaqquqi hadhihi salat. Dan karena keimanan kepada Allah tidaklah akan terwujud kecuali dengan mewujudkan 3 macam tauhid tersebut. Nabbahal musannifu bihadzal bab ala hadzal naw. Maka di bab ini musannif rahimahullah mengingatkan dengan
jenis tauhid yang satu ini. Maksudnya tauhid asma dan sifat. Ya, karena seandainya misalkan orang mengakui tauhid rububiyah, mengakui tauhid uluhiyah, tetapi tauhid asma dan sifat ditolak, ya sama saja. Dia kufur jemaah. Sehingga di sini mu'allif rahimahullah ingin mengingatkan jenis tauhid ini. Liyubayyina hukma man jahadah, untuk menjelaskan hukum orang yang mengingkarinya. Apa sih hukumnya? Ketika misalkan dia tolak nama Ar-Rahman, dia tolak misalkan nama Al-Aziz misalkan. Ya jemaah sekalian, bab menjahada ila akhirih ay annahu yakfuru bidzalika. Bab barang siapa yang mengingkari. Maksudnya barang siapa yang kufur dengan hal tersebut. Wa qalillahi azza wa jalla wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum ay kufaru Quraisy, maksudnya mereka orang-orang kafir Quraisy. Yakfuruna birrahman ay yajhaduna hadzal isma. Jadi mereka mengingkari nama ini, nama Ar-Rahman. Ma imanihim billah, padahal mereka juga beriman kepada Allah. Far-Rahmanu ismun min asma'illah, dan Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Allah. War-Rahmatu sifatun min sifatihi, dan rahmat itu salah satu dari sifat Allah. Sehingga ketika mengingkari nama Rahman, ya sama halnya mengingkari nama-nama yang lain. Makanya masalahnya nama Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah. Karena memang gini, nama Allah itu terbagi dua. Ada nama-nama Allah yang khusus, ada nama-nama Allah yang tidak khusus. Nama Allah yang khusus itu maksudnya gini, nama-nama itu tidak boleh disandang oleh makhluknya kecuali ketika diawali Abdun, Abdullah, Abdurrahman, itu boleh. Adapun nama yang tidak khusus, seandainya misalkan disandang oleh makhluknya tanpa diawali dengan Abdun, maka masih dibolehkan. Contoh Al-Aziz atau Rahim, itu masih boleh. Tapi kalau nama khusus nggak boleh kecuali diawali dengan Abdun. Ustadz, bagaimana sih cara untuk mengetahui nama itu nama khusus? Jawabannya, pahami artinya. Kalau artinya tidak mungkin disandang oleh makhluk, berarti itu khusus. Contoh Allah. Apa artinya jemaah? Allah itu apa artinya? Artinya al-ma'bud al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan Allah itu artinya huwallazi ya'lahuhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Jadi Allah itu zat yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Kira-kira jamasannya, adakah makhluk yang berhak disembah? Ada tidak makhluk yang berhak disembah? Tidak ada. Berarti Allah itu nama khusus. Contoh yang lain, Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Rahman. Apa artinya? Ar-Rahman. Rahmat atau kasih sayang Allah yang luas untuk seluruh makhluk. Itu rahmat. Kalau rahim, enggak. Rahim itu nama atau kasih sayang Allah yang khusus. Kalau rahmat Allah yang luas mencakup seluruh makhluknya, kira-kira ada tidak makhluk yang seperti ini? Enggak ada. Berarti Rahman itu
khusus bagi Allah. Kalau rahim kasih sayangnya khusus, ya mungkin orang bisa dia cinta dengan anaknya, itu mungkin. Maka rahim itu bukan nama khusus, masih dibolehkan. Sehingga kalau seseorang menamakan dirinya Rahman, itu nggak boleh ya. Bolehnya apa? Abdurrahman. Bahkan itu termasuk nama yang afdal. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi nama yang paling Allah cintai itu Abdullah dan Abdurrahman. Bahkan ini masalahnya. Para ulama kita berbeda pendapat. Apa sih hukumnya ketika seseorang menamakan dirinya dengan nama Allah yang khusus? Maka sebagian mengatakan gini, kalau nama Allah disandang ya, tanpa didahului abad, ada yang mengatakan kufur. Ada seorang misalkan, Pak, nama anaknya dengan itu siapa? Oh, nama anak itu Allah. Sebagian ulama ada mengatakan dia kafir, dia gak boleh. Ya. Yang boleh itu kalau didahului Abdullah, nggak masalah. Pak, nama anaknya dengan siapa? Oh, nama anak saya Abdullah. Boleh. Tapi hati-hati ya, kalau panggil jangan kemudian apa? Panggil Allah. Gak boleh, tetap Abdullah. Jangan juga kemudian Abdul. Jangan. Sebut dengan sempurna ya, Abdullah. Kalau apalagi sebagian ngomong jangan ya maksudnya. Ya. Jadi panggil dengan sempurna. Sempurna. Bahkan gini maksudnya, seandainya ada seorang yang lancang dan nekat, apa hukumannya? Akan Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Siapa contohnya? Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab itu menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Sehingga Allah hinakan dia di dunia. Maka tidaklah ada seseorang menyebut Musailamah pasti diembel-embeli al-Kadzab, pendusta. Makanya jamaah sekalian, kalau seseorang sudah terlanjur bernama dengan nama yang haram, ganti. Kalau tidak ya siap-siap. Jangankan nama yang haram, nama yang makruh saja disuruh diganti. Ya, disuruh diganti ya. Ada seorang sahabat namanya Huzn. Huzn itu artinya sedih. Dipanggil Nabi suruh dirubah. Tapi Huzn nggak mau. Alasannya ini nama pemberian nenek moyang. Maka Huzn itu diceritakan hidupnya selalu dirundung kesedihan, cemburu terus, murung terus, nggak pernah bahagia. Itu nama yang makruh. Apalagi nama yang haram. Dan nama yang haram itu banyak, nama iblis ya. Nama siapa? Namanya setan. Itu diganti aja masalah, nggak boleh. Ya. Namanya dengan siapa? Namanya Lata, Uzza. Itu nggak boleh. Nama siapa? Oh, namanya Dolin. Oh, nah dengan kok namanya Dolin, kenapa? Kan di Quran ada Dolin. Apa? Surat Al-Fatihah. Ternyata Dolin artinya apa? Sesat. Jadi jangan mentang-mentang di Quran kemudian diambil untuk nama, belum tentu baik ya masalahnya. Karena ada yang tadi celaan dan sebagainya misalkan. Makanya penting fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya, kalau enggak tahu ya tanya. Nah, Ustaz, ini artinya apa? Oh, artinya ini enggak bagus. Cari yang lain. Ya. Atau nama-nama orang kafir jangan, enggak boleh. Enggak boleh, diganti. Atau nama-nama berhala. Atau nama-nama dewa. Itu banyak ya. Apalagi yang Brahmana, Sinta, ada nggak Sinta? Apa Sri, apalagi Wisnu, apa lagi jaman? Sorry, Wisnu itu dewa bukan jaman? Dewa. Sri dewa bukan? Oh, sebenarnya tangan Mbak Sri gimana? Atau Sinta itu dewa bukan? Istrinya Rama. Itu jaman masalahnya. Kalau bisa diganti tidak? Kalau bisa diganti, sebaiknya diganti seperti itu. Sebaiknya diganti. Ustaz, ini nggak mungkin gimana? Panggilannya dirubah aja masalahnya. Kalau seandainya misalkan
akte nggak mungkin dirubah misalkan, sudah dirubah panggilannya seperti itu. Ya, itu lebih hati-hati, yang lebih hati-hati. Ya. Karena zaman nama itu doa. Dalam syariat kita itu nama itu teranggap. Tidak sebagaimana ungkapan sebagian orang, apalah artinya nama. Dalam syariat kita teranggap. Bahkan bertafaul, merasa optimis ya, dengan nama itu boleh. Ada orang tua misalkan memberikan nama selamat. Apa harapannya agar anaknya selamat? Nggak masalah. Namanya Bejo, harapannya biar anaknya apa? Untung terus. Nggak masalah, boleh. Ya. Namanya tafaul. Ya. Bukan tatoyur. Ya, tafaul nggak masalah. Karena nama itu doa seperti itu. Maka berikan nama dengan nama yang baik seperti itu. Ya jamaah sekalian, Qul ya. Huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qul ya Muhammad. Raddan alaihim fi kufrihim birahmah. Qul katakan wahai Muhammad, bantahan untuk mereka terhadap kekafiran mereka dengan nama Rahman, bantah. Huwa rabbi ay ar-Rahmanu azza wa jalla rabbi. Bahwasanya Ar-Rahman adalah Rabbku. Wa in kafartum bihi, walaupun kalian mengingkarinya. La ilaha illa huwa ay la ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Tawakkaltu fawaddatu amri ya. Kullaha ilaih. Saya serahkan segala urusanku hanya kepadanya. Wa tamattu alaih, dan aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi matab marji'i wa taubati. Ya, maksudnya apa? Allah tempat kembali dan tempat tobatku. Jadi ini perintah dari Allah untuk membantah mereka, untuk membantah orang-orang kafir Quraisy yang mereka menolak nama Ar-Rahman. Mau jenengan mengingkari nama Ar-Rahman? Saya yakin Allah Rabbku, Ar-Rahman Rabbku. Maka ditekankan lagi, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Aku bertawal kepadanya, ya. Dan Dialah tempat taubat dan tempat kembaliku. Dipertegas seperti itu. Ya. Dan ini juga isyarat ya, kalau bisa jamaah, kalau ingin membantah mereka bisa dengan menyebutkan ayat. Karena di ayat itu kalau kita mau mengkaji jamaah sekalian, sudah banyak bantahan untuk orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya, sini saya contohkan. Ketika mereka mengingkari, ketika mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, kan alasannya diantaranya apa? Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Berarti bapaknya siapa? Allah. Berarti Nabi Isa anak Allah, ya anak Tuhan. Maka Quran sudah membantah. Kalau itu yang menjadi alasan kalian menyembah Nabi Isa, karena Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, sehingga kalian tetapkan ayahnya Allah, maka harusnya yang lebih berhak Nabi Adam. Nabi Adam itu dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu. Ya. Tapi hal seperti ini tidak pantas melegalkan, dibolehkan kita menyembah Nabi Adam. Karena Nabi Adam tetap makhluk. Beda dengan Khalik. Ya. Jadi mereka sudah dibantah. Ya. Dan tidak bisa menjawab sama saya. Sudah banyak bantahan. Ya. Seperti ketika mereka memberikan bantahan ketika kita menetapkan Tuhan itu satu dengan alasan bahwa hajat manusia sangat banyak dan kompleks. Jadi kalau Tuhan yang satu ya nggak mungkin. Masa sih manusia jumlahnya banyak, urusannya banyak, Tuhannya satu, ini kerepotan. Itu alasan mereka. Maka Quran pun sudah membantah.
memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua budak. Yang satu dimiliki banyak tuan, yang satu hanya dimiliki satu tuan. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Satu budak yang dimiliki oleh banyak tuan atau satu budak yang dimiliki hanya satu tuan? Mana yang enak jam? Satu tuan. Ya. Dia santai. Tapi kalau satu budak dimiliki 10 tuan jemaah, dalam satu waktu, detik yang sama, waktu yang sama, 10-10-nya minta dibikinkan makanan. Satu minta nasi goreng, satu minta pecel, satu minta bakso, satu minta mie ayam. Kira-kira budak ini bisa kerja atau tidak jemaah? Gak bisa, stres. Jadi itu pun sudah dibantah. Ya. Logika kita akan apa? Akan terima. Oh iya, iya. Nah, ini salah. Makanya penting bagi para kristolog sebelum terjun membantah mereka, pelajari akidah Islam secara benar. Kenapa? Karena dia akan terjun kepada hal-hal yang syubhat. Kalau kemudian pondasi dasar tidak dimiliki, kemudian sudah berani terjun ke perkara syubhat, itu jadi apa masalah? Syubhat masuk nanti. Syubhat banyak yang masuk, nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak punya benteng. Itu masalah. Jadi pelajari dulu ya, akidah dasarnya. Kalau sudah dirasa mampu dan dalam artian kokoh, ya silakan. Tidak masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian yang dipelajari cuma bantahan-bantahan, tapi dasarnya tidak punya, oh ini masalah nanti. Ya. Mungkin saja dia kena fitnah nanti kalau pindah. Ya jamaah sekalian, makna ayat ini secara mujmal. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yungkiru ala musyriki Quraisy juhudahum lismih rahman. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang musyrik Quraisy atas pengingkaran mereka terhadap nama Allah Ar-Rahman. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihim hadat juhud wa yu'lina imanahu bi rabbih wa asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk membantah mereka terhadap pengingkaran mereka dan untuk mengiklankan bahwa dirinya beriman kepada Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa annahu subhanahu huwa alladhi yastahiqqul ibadata wahdah. Dan bahwasanya Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi semata. Wa yatawakkalu alaihi wa yurja'u ilaihi fi jami'il umur. Ya. Bahwasanya Allah tempat apa? Bertawakal. Ya. Tempat menyandarkan segala urusan. Dan tempat untuk apa? Bertobat. Ya. Nah, jadi dipertegas seperti itu. Nah, kemudian masalahnya hubungan ayat ini dengan bab, kenapa ayat ini dibawakan di bab ini? Anna juhuda syai'in min asma'illah wa sifatihi. Bahwa ayat ini menjelaskan mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kufrun. Ini termasuk kekufuran. Walaupun satu nama, walaupun satu sifat jemaah sekalian. Ini kekufuran. Sehingga ayat ini memberikan faedah kepada kita yang pertama, anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifat kufrun. Bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Yang kedua, wujubul imani bi asma'illahi wa sifatihi. Wajibnya beriman dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wujubut tawakkul 'ala Allahi wa taubati ilaihi. Wajib bertawakal kepada Allah dan bertobat kepadanya. Tapi ingat jamaah sekalian, rukun tawakal itu ada 3. Pertama, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua, mencari sebab. Dan yang ketiga, ketika sesuatu yang dicari didapatkan, dia tidak melihat kepada sebabnya, tetapi melihat bahwasannya hal tersebut adalah karunia dari Allah. Dia sakit, kemudian berobat.
Dia serahkan urusannya kepada Allah, kemudian sembuh. Maka dia katakan, alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Ya. Ini sudah takdir dari Allah. Baru orang seperti ini tawakalnya benar. Tapi kalau kemudian misalkan dia cari obat, kemudian sembuh, lalu dia katakan, oh saya gara-gara sembuh, gara-gara minum obat ini. Saya sembuh gara-gara datang ke dokter ini. Dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Maka orang seperti ini jamaah sekalian, cacat tawakalnya. Cacat tawakalnya. Ya. Dan banyak orang-orang yang terjerumus dalam hal seperti ini. Nih, dengan kalau datang ke dokter itu dijamin mujarab. Oh, jamaah sekalian. Dari mana? Itu cuma sebab. Ya. Yang menyembuhkan Allah. Tapi kadang banyak orang sudah apa jamaah sekalian? Seolah-olah memberikan stempel ya. Bahkan kadang ada, pokoknya kalau dokter ini itu mujarab. Dokter ini, oh, pokoknya bukti. Ya. Ini masalah kalau misalkan dia menyandarkan seolah-olah kesembuhan itu datangnya gara-gara dokter tersebut, oh ini bahaya masalahnya. Tapi tawakal yang benar itu, ketika misalkan dia sembuh, alhamdulillah, ana datang ke dokter A, ya, dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, maka Allah menyembuhkan penyakit saya. Nggak masalah, boleh. Alhamdulillah, dengan sebab saya minum obat ini, Allah berikan kesembuhan terhadap penyakit yang kami derita. Itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian dia hanya menyandarkan pada sebabnya saja, kemudian Allah dilupakan misalkan, oh, ini bahaya jamaahnya, hati-hati. Ya. Dan tidak dibolehkan seperti itu. Kemudian jamaah tobat juga memiliki syarat. Ya, ada kurang lebih 6 syarat. Pertama, ikhlas, ya, karena Allah. Yang kedua, tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Sebelum ruh sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum Allah menimpakan azab pada suatu kaum, kecuali kaum Nabi Yunus. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian menyesal, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Kemudian kalau maksiatnya terkait dengan anak Adam, maka wajib minta untuk dihalalkan. Kalau misalkan dia pernah menggibahi, datangi orangnya. Nih, sini nih. Afan ya, mohon maaf. Kemarin anak hilaf, anak gibahin antum. Sekarang anak minta maaf. Ya silakan minta maaf. Kalau kemudian yang diminta maaf nggak terima, ya sudah, itu urusan belakangan. Yang penting dia sudah minta maaf seperti itu. Ya. Kalau kemudian maksudnya terkait harta yang pernah diambil, cara tobatnya apa? Kembalikan. Yang penting intinya harta itu kembali kepada pemiliknya. Mau dengan disebutkan jujur misalkan dia pernah ngambil, silahkan kalau tidak timbul mudarat. Tapi kalau khawatir timbul mudarat, ya bisa minta tolong ke orang lain. Atau minta nomor rekeningnya kemudian kita transfer diam-diam. Nggak masalah, nanti diperbolehkan seperti itu. Boleh nggak antum lempar ke rumahnya? Kemudian masuk ke rumahnya. Iya, kalau dalam artian yang terima dia mungkin bisa, tapi kalau kemudian yang terima orang lain itu kan masalah nantinya. Jadi pastikan ya uang itu sampai ke dia seperti itu. Walaupun tidak dengan menyebut nama seperti itu. Jadi itu sudah cukup, ya sudah cukup. Kemudian faedah dari ayat ini, wujub ikhlasi al-ibadati lillah. Wajib untuk ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan.
Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi bahasanya nama Allah Azza wa Jalla adalah nama yang paling agung. Tapi apakah boleh berpikir dengan hanya menyebut nama Allah? Iya. Allah. Tapi kalau sudah levelnya mulai tinggi, Hu. Ya. Tapi ada yang mereka berhujah hu itu bukan dari Allah, hu bukan, tapi apa? Jadi kalimat huwa. Kul huwallah. Kul katakan, dialah Allah. Berarti huwa itu dianggap nama Allah. Ini hujah orang liberal. Orang yang bikinnya hu itu hakikatnya itu nama Allah. Diambil dari kata huwa. Kul huwallahu ahad. Katakan dia Allah. Berarti huwa itu nama Allah. Oh, ini hujah dari mana jamaah sekalian? Ya. Tapi sepanjang yang anak ketahui hu itu akhir dari Allahu. Dan itu karena apa? Karena semakin levelnya tinggi kemudian hanya terucap hu. Tapi kata mereka yang mengatakan dari huwa itu hu seperti itu. Boleh tidak jamaah sekalian? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena gini, minimal kalimat di dalam bahasa Arab itu tersusun dari dua kata. Biar dianggap mufidah. Makanya kalau antum belajar nahwu itu ada al-kalam. Ya. Jadi kalam itu jumlatun mufidatun. Jumlah yang memberikan faidah. Dalam artian gini, ketika jumlah itu diucapkan, maka pendengar paham. Namanya jumlatun mufidatun. Contoh, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Orang paham kan? Tapi kalau ada orang ngomong gini, al-masjid, paham tidak? Apa ini yang dengan maksudkan? Masjid besar, masjid bagus, masjid jauh. Nah, ini belum jelas. Makanya minimal kalimat di dalam bahasa Arab itu dua kata. Contoh ki, itu ikannya satu huruf, tapi itu dua kata. Apa ki artinya? Ki, wakina adzabannar. Ki itu dua kata itu. Itu fiil amr. Jadi ki fiil, kemudian pelakunya domir anta. Cuma memang mustatir seperti itu. Jadi minimal dua kata. Itu baru disebut jumlatun mufidah, berfaidah. Jadi kalau hanya satu kata itu bukan jumlatun faidah, bukan jumlah berfaidah. Hu Allah. Ini bukan jumlah al-mufidah. Jadi maksud dia apa? Maksud pujian atau maksudnya untuk menghina? Kan belum jelas. Kalau ingin memuji, ya apa? Allahu Ar-Rahman. Allahu Akbar. Itu jelas jumlatun mufidatun, mubtada khobar. Itu pujian namanya. Allahu Akbar. Kalimat ini memberikan kandungan pujian. Tapi kalau Allah belum, walaupun secara nama, secara arti iya sahih, Allah itu zat yang berhak untuk diibadahi, itu artinya. Tetapi jamaah sekalian, zikir itu dengan apa? Sanjungan, pujian-pujian. Ya. Dan itu bisa dipahami ketika minimalnya dua kata atau dua kalimat. Nah, sehingga zikir dengan satu kata yang tepat tidak diperbolehkan. Di samping tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain barangkali? Kalau sekarang kita mungkin sementara pahamnya bahwa Asmaul Husna itu hanya ada 99. Sebagian besar dari kita umat muslim sekarang ini pahamnya Asmaul Husna hanya 99. Sementara ada dalil yang menyatakan bahwa Asmaul Allah lebih daripada itu. Bagaimana hukumnya dengan mereka, hanya kita yang tahu? Bagaimana hukumnya dengan kita yang hanya tahu bahwa itu 99 tadi? Ya, jawabannya dia hanya tahu 99 itu apakah dalam artian mengingkari yang lain atau karena kejahilannya.
karena dia nggak pernah belajar. Itu beda. Kalau dalam artian misalkan karena kejahilannya, yang dia tahu ya hadisnya cuma itu, sehingga dia meyakini ya cuma itu yang dia tahu. Ya. Dengan orang yang dalam artian sudah disampaikan nama Allah itu lebih dari itu, karena ada hadis-hadis yang lain. Setelah dia tahu, ditolak. Enggak, cuma 99 saja. Ini hukumnya beda nanti. Berarti bisa teranggap dia menolak nama yang lain. Beda dengan orang yang memang setahu dirinya itu cuma 99 karena tidak tahu ya ilmu yang lainnya. Ya. Maka orang yang pertama yang dalam artian setahu dia, maka dia masih ada udzur dengan kejahilannya. Tapi kalau orang yang sudah tahu kemudian ditolak, masuk ke sini, dianggap orang yang mengingkari nama Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh misalkan orang Jahmiyah, kan mereka tahu Allah memiliki nama, memiliki sifat. Ya, cuma mereka tolak dengan alasan kalau nama Allah banyak, berarti jumlah Allah banyak. Itu alasannya. Karena mereka berkeyakinan kalau ada sifat, ada nama, berarti ada zat tersendiri. Kalau menetapkan nama Sami, berarti ada zat sendiri, Sami. Rahman sendiri, Al-Aziz sendiri, oh berarti berbilang banyak. Akhirnya mereka tujuannya mensucikan, tapi keliru. Akhirnya ditolak. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berkuasa. Karena penyakit mereka kalau menetapkan nama-nama itu berarti akan menetapkan zat yang banyak. Berarti secara langsung meyakini Tuhan banyak. Ini kan nggak mungkin. Tapi ya tadi, ya mereka kena syubhat. Ya, kenapa? Karena nama yang banyak belum tentu zatnya banyak. Contoh manusia. Kadang satu orang namanya banyak. Ada kunyahnya, ada nama aslinya, ada nama lakopnya, ada misalkan Umar bin Khattab. Julukannya Abu Hafsin, Al-Faruq ya. Kemudian kunyahnya Abu Hafsin kan? Abu Hafsin siapa? Ya Abu Hafsin. Ya. Orangnya satu. Namanya banyak. Sehingga ketika Allah memiliki banyak nama, tetap zatnya satu. Ya Allah. Ar-Rahman yang milik Allah, Ar-Rahim yang milik Allah, Al-Aziz yang milik Allah. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mereka mengharuskan kalau menetapkan nama banyak berarti zatnya banyak. Itu keliru. Ya, makanya dalam hal ini memang harus butuh bimbingan ulama seperti itu biar tidak keliru. Ya. Nah, sehingga yang terkait pertanyaan tadi dilihat apakah dalam artian dia sudah tahu bahwa jumlahnya banyak kemudian diingkari, atau karena kejahilan dirinya sebatas ilmu yang dia tahu ya 99 tanpa berkeyakinan mengingkari nama yang lain. Nah, makanya seperti ini ada udzur seperti itu. Ya, apalagi kalau dia sudah belajar tapi ketemunya orang-orang yang pemahamannya seperti tadi misalkan. Nah, maka masih ada udzur seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.